Ya, jangan ada salah ya. Jangan ada salah, oke? Oke. Ini kenapa mau pindah? Ini nggak mau pindah, cuy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari moderator kelompok 10 ilmu sosial dasar dengan materi ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai ingin mempresentasikannya sebagai kelompok. Oke, dengan dosen pengampu Pak Ajis Fatur Rahman. Sudah. Dan bab 1 dimulai dengan Ibnu Kusairi, silakan. Baik. Bab 1, ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan, ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematis dengan seperangkat metode-metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Oke, lanjut. B. Syarat ilmu. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab suatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak berpengaruh dari paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. 1. Objek ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Tampak dari luar maupun bentuk dari dalam, objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenarannya, yakni persesuaian antara tahu dengan objek tersebut. Sehingga disebut kebenaran objek, bukan subjektif berdasarkan subjek atau subjek penunjang penelitian. Oke, lanjut. 2. Metodis. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara, jalan, cara atau jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. 3. Sistematis. Sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dengan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. 4. Universal. Keberadaannya hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, dalam kurung tidak bersifat tertentu. Contoh,
semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan, ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman universal yang dikandung berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan pula. C. Ilmu pengetahuan menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Syed Naqib Alatas, pengertian ilmu merupakan ketertiban makna dalam diri seseorang yang dapat menyebabkan perubahan berdasarkan ilmu yang dicapai atau diperoleh. Yang ketiga yaitu dari Carl Pearson. Ilmu adalah keterangan yang stabil dan kompresif tentang suatu fakta dan pengalaman dengan istilah yang sederhana. Yang ketiga menurut John G. Kemeny, ilmu ialah segala pengetahuan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode ilmiah dan merupakan hasil dari sebuah proses yang dibuat dengan menggunakan metode tersebut. Yang keempat, menurut Surjono Sukanto, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan suatu metode yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui keberadaannya. Oke, itu dari bab 1 dari pengertian dari Ibnu Qusairi. Dan bab 2 dilanjut oleh Hakim Nazili. Baik, selanjutnya bab 2 tentang teknologi. A. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi adalah manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam kepergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam segala global. Akan tetapi, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah dan pentungan sampai senjata nuklir. Next. Bagian B, klarifikasi teknologi. Ada 3 klarifikasi dari dasar dari kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral. Secara bahasa Inggris, neutral technologies progress terjadi bila tingkat pengeluaran output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan input yang sama kemajuannya teknologi yang hemat tenaga kerja. Secara bahasa Inggrisnya Lamborgh's Saving Technologies Progress. Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19
banyak ditandai oleh peningkatan secara cepat. Teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Kemajuan teknologi yang hemat modal, fenomena yang relatif langka. Hal itu terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju, yang lebih ditunjukkan oleh menghemat tenaga kerja, bukan modalnya. Next. Oke, itu bab 2 dari Hakim Nazili. Dan bab 3 dilanjut oleh para mubarok kosma kita. Para mubarok, dipersilakan waktunya. Oke, terima kasih. Baik, menjelaskan tentang nilai. Apa itu nilai? Di sini ada pengertian nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih dikuasai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau yang diinginkan. Langsung saja ke B, pentingnya nilai. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Langsung ke C, jenis-jenis nilai. Rockefeller Survey mengatakan bahwa Milton Reich menciptakan Rockefeller Survey (RVS) terdiri atas 2 kumpulan nilai, dengan setiap kumpulan memuat 18 pokok nilai individual. Satu kumpulan yang disebut nilai terminal merujukan pada keadaan-keadaan akhir yang diinginkan. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai seorang selama hidupnya. Kumpulan lainnya disebut sebagai nilai instrumental, merujukan pada perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai terminal. Kelompok kerja kontemporer. Beberapa analisis baru mengenai nilai kerja telah digabungkan ke dalam 4 kelompok, yaitu berusaha mendapatkan nilai unik dari kelompok atau generasi yang berbeda-beda. Dalam Angkatan Kerja Amerika Serikat, nilai memang mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Generasi Boomer adalah kelompok yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, ketika para veteran kembali ke keluarga mereka masing-masing dan zaman sudah membaik. Boomers memasuki angkatan kerja dari pertengahan tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1980-an. Oke, ini bentar. Oke, ini kesimpulan dari semuanya ya. Ilmu pengetahuan itu kan jadi semua usaha untuk mencari, menganalisis, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai hal. Nah, di bahasa cara etimologi itu kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Dalam bahasa Inggris yaitu adalah science atau bahasa Latin scientia. Kalau bahasa gimana ya? Yang mengandung kata kerja skill yang berarti tahu atau mengetahui dalam kaitan penyerapan katanya. Ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Oke, dari kesimpulan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ada lagi dari kesimpulan dari nilai. Nah, nilai itu ada alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai membuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal benar, baik, atau diinginkan. Oke, selesai. Oke, itu presentasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai dari kelompok 10 dengan para mubarok, Hakim Nazili, dan Ibnu Qusairi. Dengan ini saya tutup presentasi ini dengan membaca Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Sumpah, Cok.